Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dan berharap semua dalam kondisi sehat. Amin. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Melalui acara ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Dengan penuh kerinduan dan haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, mohon pengurapan-Mu Roh Kudus. Dan Engkau singkapkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab, sampaikan dari Ibrani 10 ayat yang ke-38 dan 39. Saya akan bacakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang iman. Jadi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, disebut juga orang-orang beriman. Nah, kalau kita orang beriman, dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus hidup oleh iman. Artinya kita bukan hidup dari apa yang kita lihat. Kita bukan hidup dari apa yang kita ketahui. Bahkan sesuatu yang kita belum mengerti. Nah, iman itu sendiri apa sih? Ya, di dalam Ibrani 11 dikatakan tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, bicara tentang iman, bicara sesuatu yang belum kelihatan. Tetapi kita percaya bahwa itu nyata. Saudara dikasih Tuhan, tidak mudah memang. Tetapi saudaraku, ketika engkau percaya, maka engkau akan melihat. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Kenapa? Karena dengan percaya, dia pasti suatu saat akan melihat. Karena apa yang kita imani itu akan terjadi. Jemaat dikasih Tuhan. Kita, orang-orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu seperti katakan firman Tuhan tadi, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita hidup oleh iman, oleh percaya kita kepada Tuhan. Bahkan dikatakan kalau mengundurkan diri, artinya nggak beriman lagi. Maka dikatakan aku tidak berkenan kepadanya. Ya, jadi bahkan dikatakan orang-orang yang mengundurkan diri tadi akan binasa. Artinya lagi tanpa iman, orang akan binasa. Karena itu kita harus tetap perkuat iman kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita punya iman yang besar? Supaya iman kita bertumbuh. Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kuncinya di sini. Selalu dengarkan firman. Ya, kalau engkau mendengar firman, maka itu akan memupuk iman. Itu akan menumbuhkan iman. Kalau engkau tidak pernah dengar firman, bagaimana bisa beriman? Tidak bisa. Memang si telinga kita terbiasa dengan berita-berita di sekeliling kita. Bahkan ya media-media, berita-berita justru berita yang buruk seringkali kita cepat sekali merespon. Saya kasih tahu saudara, responi berita yang baik. Kabar baik. Injil adalah kabar baik. Ayo dengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya iman tumbuh? Mendengar. Bagaimana bisa mendengar? Kalau saudara di rumah sendiri, buka Alkitab saudara ucapkan, saudara baca. Sampai telinga kita mendengar. Ya, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada ya baik remaja setelah minggu, ayo baca firman Tuhan sampai telinga ini mendengar. Kenapa? Karena dengan kita mendengar, itu akan menimbulkan iman, itu akan memunculkan iman, itu akan menumbuhkan dan menguatkan iman. Kalau setiap hari baca firman, dengar firman, dengar firman, dengar firman, dengar firman, isinya di sini firman. Nanti pada suatu saat ada sesuatu apapun yang terjadi, yang keluar firman. Kalau orang yang keluar itu makian, orang yang ketika menghadapi situasi yang tidak baik, dia mengutuk, dia bersungut-sungut, dia memaki-maki, berkata-kata kotor. Lah itu yang dia masukkan. Apa yang masuk itu akan keluar. Kalau kita memasukkan firman, maka yang keluar iman, saudara. Perkataan-perkataan iman. Amin. Yuk, saya mengajak kita semua. Ayo, jangan sampai iman kita jadi lemah. Iman juga mengalami pertumbuhan.
Karena itu terus dipupuk terus dengan kita baca firman-Nya, kita renungkan firman-Nya, ya, terus kita kerjakan firman-Nya. Setahap demi tahap, awalnya bermula dari aku tahu, ya. Bermula dari pengetahuan, tetapi dengan engkau menghidupi firman, engkau tidak hanya tahu, engkau akan mengalami kuasa firman. Ingat, firman Tuhan itu berkuasa, ada kuasa yang dahsyat. Ketika engkau merenungkan, ketika engkau melakukan, ada kuasa yang dahsyat. Ya, ada banyak kesaksian, mungkin saya nggak bisa sharekan satu persatu hari ini. Tetapi saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan seperti yang dijanjikan dalam firman-Nya. Ya, saat kepepet, saat nggak tahu lagi mesti berbuat apa, ingat firman, langsung aku amini, perkatakan, ucapkan. Ya, telinga dengar semakin kuat. Kenapa harus diucapkan? Pertama, supaya timbul iman. Ya, ini kenapa? Dengan kita memperkatakan firman, telinga kita dengar kan? Dan akhirnya itu menimbulkan iman. Yang kedua sebenarnya fungsi atau pentingnya memperkatakan supaya atmosfer lingkungan kita ini yang ada singanya yang mengaum-ngaum itu, mereka juga akhirnya akan berubah. Atmosfernya berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pedang roh. Dalam kitab Efesus katakan itu ya, pedang roh. Engkau sedang menghunus pedang dan engkau sedang ya orang Jawa bilang ngobat abid gitu ya. Engkau sedang memutar-mutar pedangmu sehingga akhirnya ini roh-roh yang jahat yang merasuki pikiran kita, yang mencoba untuk membujuk kita berbuat dosa itu akan pergi, sehingga atmosfer berubah, iman semakin kuat. Ya, orang benar hidup oleh iman. Ayo terus pupuk iman kita. Firman Tuhan dasarnya. Amin. Yuk maju terus. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur firman pagi ini mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup oleh iman sesuai dengan firman-Mu. Engkau juga mengajarkan kami supaya kami memupuk iman kami, supaya kami terus mendengar firman-Mu. Karena dengan kami mendengar firman, maka timbul iman dan semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dan orang-orang kami kasihi hari ini dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, virus corona dan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, jangan jadi lemah, terus miliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.